Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kenapa warga Indonesia tuh IQ-nya rendah, nggak bisa punya pekerjaan, sakit-sakitan? Kecerdasan bangsa ini itu tertinggal jauh dengan dunia. Kita tidak makmur karena IQ-nya rendah. Jangan berharap Indonesia jadi negara maju, apalagi ada influencer di sana yang maki-maki gua terus. Ujung-ujungnya sukses nih, punya duit, tapi mulutnya perlu dicuci rinso. Ngajarin generasi muda kalau lu sukses, lu boleh nggak punya sopan santun, moral, atau etika. Cuma ada satu solusi untuk Indonesia bisa jadi negara maju, yang warganya pinter, punya kerjaan, punya banyak duit, dan satu solusi ini dibagi ke 4 bagian. Tapi gua nggak bakal bahas bagian yang terakhir, yaitu politik. Dan sebenarnya simple, mau negara kita maju tuh simple. Dan ini bakal ngaruhin ke seluruh hidup kalian, siapapun yang nonton. Kalian share video ini ke teman kalian kalau masih bebal. Urutannya gini, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Orang-orang yang sehat bakal bisa belajar. Orang yang punya ilmu bakal bisa dapat kerjaan. Orang yang punya duit dari kerja bisa invest lagi di kesehatan, belajar lagi, dan lingkaran itu doang. Tapi ternyata lebih dalam dari yang kalian kira. Kalau udah dapat tiga-tiganya, mulutnya jangan kayak tong sampah. Netizen Indonesia itu netizen paling nggak sopan di ASEAN. Urutan 29 dari 32 negara. Diajarin nama siapa? Ya, siapa lagi? Intinya fokus SDM. Kita langsung ke chapter pertama. Kenapa kesehatan itu penting banget? Kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Simpelnya gini, warga Indonesia tuh bahasa kasarnya itu dari lahir. Pas lahir IQ-nya udah rendah, lebih rendah daripada monyet. Dan ini berdasarkan statistik, bukan mulut gua kotor ya. Sebelum kita bahas Prabowonomics, kita bahas problem di Indonesia. Karena 1 dari 3 balita yang lahir menderita stunting. Kalau stunting, lu lahir otak lu udah nggak ke-develop dengan baik. Buat yang nggak ngerti, stunting tuh intinya pas orang tuanya lagi hamil, nggak cukup dapat gizi, makanan, anaknya lahirnya jadi kurang pinter. Dan ini ngaruh ke tinggi badan, life expectancy. Dan Indonesia itu negara nomor 1 yang stuntingnya paling gede. Dibanding Vietnam, Malaysia, Thailand, kita 27,5%. Dan menurut dunia, ini udah situasi kronis. Kalau angkanya di atas 20%, itu negara udah red alert. Dan sebenarnya gue ngerti kenapa Pak Prabowo itu mau makan siang gratis biar mengurangi stunting. Sama anak-anaknya punya gizi yang bagus. Cuma yang dipertanyakan, possible nggak? Kalau misalnya sistem birokrasinya begitu, prosesnya begitu, gue sih support makan siang gratis. Tapi kalau budgetnya cukup, kepres, banyak yang makan duit dari sana-sini, ujung-ujungnya nggak tepat sasaran. Untuk ngatasin kesehatan di Indonesia, beresin stunting dulu. Poin kedua, soal kelaparan. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas. Indonesia, gue suka swasembada pangannya itu. Kita harus bisa ada makanan. Kita tuh warga yang paling kelaparan, cuma kalah sama Timor Leste dan Laos. Dan kalau kalian ngerasa sampai sekarang yang ngeremehin kesehatan, mungkin kalian di daerah perkotaan makan masih bisa gampang. Kalau di desa-desa, itu problemnya. Baru poin terakhir, itu masalah dokter. Gua mending berobat di luar negeri daripada di Indonesia. Satu, masalah kekurangan dokter. Banyak yang sakit nih gara-gara yang tadi gue sebut semua. Jumlah dokter kita tuh secara rasio ketiga terendah dari ASEAN. Dan banyak yang jujur ya, gak sebagus itu karena dokter itu makan dari jualan obat, bikin orang ketergantungan biar mereka gak sembuh. Jahatnya tuh gitu, walaupun gak semua dokter ya. Masalah infrastruktur juga bermasalah, rumah sakit, alat-alatnya, mendingin ke Malaysia atau Singapura lah. Jadi kalau misalnya presiden bilang jangan berobat di luar, ya masalahnya di Indonesia kurang bagus. Kalian lihat banner ini, lucu gak sih? Jadi step 1 untuk mau Indonesia maju, beresin kesehatannya. Baru masuk ke poin kedua, yaitu pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Guru itu harusnya jadi profesi yang sangat amat mulia. Yang bilang sekolah nggak penting, itu berapa banyak guru di Indonesia yang dipandang profesi yang rendah, yang gajinya lebih murah daripada roti. Padahal dana pendidikan tuh 600 triliun lebih loh. Pertanyaannya kenapa nggak bisa disalurkan? Again, ini sebenarnya poin politik ya, tapi gue nggak bakal bahas. Kalian harus tahu kasusnya Ibu Supriani. Udah ngabdi 16 tahun jadi guru honorer. Dituduh pukul siswanya yang kebetulan anak polisi. Bilangnya mau dimediasi bayar 50 juta, tapi kan nggak bisa bayar ya. Sekarang terancam pidana dan nggak bisa jadi PNS. Kalian cek sendiri kebenarannya ada di mana. Guru itu nomor 1, kedua zonasi. Zonasi itu bisa bikin yang namanya segregasi sosial. Jangan sampai kesenjangan yang punya infrastruktur bagus, punya dana gede untuk bikin sekolahnya keren-keren, yang biasa aja itu malah bikin murid-muridnya ketinggalan. Bukan yang ngeratain, malah jadi problem yang gede. Ada sekolah-sekolah yang muridnya itu harus naik perahu 1 jam untuk bisa ke sana. Karena nggak rata, bahkan ada satu siswa yang nggak sekolah karena udah nggak ada gurunya yang udah 3 bulan. Guru zonasi, habis itu kurikulum. Kita outdated banget. Analoginya kayak kereta api mogok nih, udah siap gas kenceng, tapi dihalangin terus. Sejak pertama kali kurikulum kita dari 1947, udah berubah 10 kali
terakhir itu tahun 2022. Jadi nggak konsisten, nggak pernah bener, setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ini banyak banget didorong sama faktor politik. Kalian kalau bilang politik nggak penting, itu tuh kurang pintar. Terakhir kita pakai kurikulum Merdeka, itu berdasarkan sistem pendidikan dari Finland. Yang nggak ada ujian, nggak ada ranking, nggak ada namanya nggak naik kelas, tapi kita pernah lihat yang SMP aja nggak bisa baca. Pas UN dihapus 2021, di 2024 tuh muncul case kampus nggak mau menerima pelajar Indonesia. Kampus luar udah ngeliat gitu, kita udah aneh dong. Ditambah orang-orang kita, netizen, itu di brainwash sama culture yang males belajar sebenarnya. Kalau kalian lihat TikTok gue, dulu viewsnya tuh gede-gede, gue edukasi. Sekarang udah susah lah untuk reach orang yang mau belajar. Gue sih tetap upload, walaupun gue udah uninstall TikTok karena udah toxic banget di sana. Nah di Indo mendingan joki atau nyontek atau bayar gurunya bahkan. Jadi pendidikan itu poin 2 kalau Pak Prabowo mau bikin Indonesia maju. Setelah kesehatan itu pendidikan. Nah yang terakhir, pekerjaan. Ujung-ujungnya, we need money. Warganya perlu uang. Problemnya di Indonesia, pekerjaan itu dibagi kedua, sektor formal sama informal. Formal itu kalau kita daftar CV, kita ada kontrak kerja, dapat BPJS, dan lain-lain. Itu yang harusnya mendominasi lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi kalau kalian lihat datanya, jauh lebih banyak sektor informal dibanding sektor formal. Kenapa? Soalnya sesimpel negara nggak bisa mengakomodasi perusahaan atau sektor-sektor swasta membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Gue udah bahas soal deindustrialization. Prematur lah kita keluar dari industri manufaktur. Sekarang pabrik mana yang bisa nyiptain barang-barang bagus di Indonesia? Jujur dikit banget. Padahal harusnya itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak. Belum lagi kasus Ritex yang puluhan ribu karyawannya itu resiko untuk nggak punya pekerjaan. Data layoff, data pengangguran, itu tuh problem gede lah. Kalau mereka nggak punya duit dan keluarganya nggak bisa invest di kesehatan. Lingkaran setan muter lagi. Dan kalau misalnya kita berpaling ke sektor informal atau namanya gig ekonomi lah. Di sana tuh sebenarnya nggak ada kepastian ya. Kita dapat duit kalau kita kerja, tapi nggak ada aset yang terlalu compounding. Misalnya kalian jadi UMKM, ojol, freelancer. Jadi warganya mau nggak mau harus menciptakan pekerjaannya sendiri karena negara nggak bisa akomodasi. Dan sekarang gue udah ganti saran ya. Kalau kalian bisa kerja di luar negeri, kerja di luar negeri lah. Lapangan pekerjaan lebih banyak, duitnya lebih banyak. Bukannya nggak nasionalis, tapi kita butuh duit. Itu udah kesehatan, berinvest pendidikan, masa kita nggak bisa make money? Tapi kalau misalnya nggak bisa juga, ya udah nggak apa-apa. Sektor informal dulu aja, freelance dan lain-lain. Tapi saran gue selalu cari klien di luar negeri. Dilemanya di Indonesia udah susah cari kerja. Gen Z zaman sekarang itu susah diterima kerja karena kalian sendiri itu punya mindset yang salah. Di generasi gue nggak ada tuh namanya komplain kalau misalnya lembur, kalau misalnya weekend harus kerja, ada meja pingpong atau enggak. Jadi kalian sendiri juga harus membenahi diri. Ini fenomena perusahaan-perusahaan yang rame-rame pecat Gen Z ini alasan utamanya nih. Kurang motivasi, kurang profesional, organisasi yang jelek, skill organisasi, skill komunikasi. Jadi ada yang harus kalian benahin juga lah. Kita nggak bisa sepenuhnya nyalain keluar. Kalian juga salah. Nggak semua Gen Z kayak gitu. Dan kalau ada yang bilang lu harus good looking untuk masuk ke pekerjaan, itu sebenarnya nggak salah. Good looking bukan berarti harus ganteng dari lahir. Tapi dress well, mandi, present yourself itu bukan ugal-ugalan. Baru kalau 3 komponen itu kita bisa beresin di Indonesia, baru kita bisa maju. Nah, nyambung ke apakah Presiden Prabowo bisa solve ini semua? Dan istilahnya namanya Prabowonomics. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Prabowonomics adalah gimana cara kita solve semua itu dan ekonomi kita bisa berkembang 8%, jendelanya bener-bener pendek. Lo nggak beresin sekarang, Indonesia nggak jadi negara maju. Harapan gue tuh gede banget sama Pak Prabowo. Please, tangan besinya dikuatin. Nasionalismenya ditunjukin dengan aksi, bukan omongan doang. Pak Prabowo sendiri bilang jangan omong-omong saja. Padahal speechnya Pak Prabowo pas pelantikan, itu menurut gue top banget. Dari segi kesehatan, makan siang gratis itu program yang menarik sekali. Eksekusinya jangan sampah. Gue setuju, harus di-solve masalah stunting. Dan sebenarnya ada detail-detailnya nih apa yang dilakuin yang bisa ngebuka banyak lapangan pekerjaan, operasional dapur, check up kesehatan gratis. Udah tahu problemnya tuh ada, tinggal masalah gimana cara eksekusi. Terus dari segi pendidikan, Prabowonomics sediain 100-an T kalau nggak salah untuk perbaikan sekolah-sekolah. Dan good newsnya, gaji guru bakal naik. Proper lah, jangan sampai ada yang gajinya di bawah roti. Gue nggak mau lihat ada lagi guru yang dibayar 8.000 per jam. 8.000 per jam, bro. Atau bahkan ada yang lebih rendah lagi, kalian ada pengalaman nggak? Karena untuk ningkatin kualitas pendidikan, bakal dibangun lebih dari 20 sekolah yang standar kurikulumnya itu internasional, IB diploma. Bakal ada 800 kuota di setiap sekolah untuk bisa dapat beasiswa 100% lewat dana abadi. Dan diberesinnya itu dari level TK.
Ini bakal long term game sih. Tapi yang gue challenge adalah idenya bagus, plannya bagus, eksekusinya bisa bagus nggak, menterinya kompeten nggak. Yang terakhir, lapangan pekerjaan. Kita udah telat lewatin industrialisasi, tapi bisa nggak kita benerin? Jadi kayak hilirisasi, industrialisasi, manufacturing, itu biar produk dalam negeri. Coba deh sebut satu produk Indonesia yang berhasil expand ke luar negeri, yang nilai tambahnya tuh inovasi, bukan budaya. Ada nggak satu pun? Jawabannya, nggak ada. Kalau misalnya ini diinvest lagi, sektor formal yang berkembang, dan orang ada kesempatan untuk bisa make money. Ada top 8 quick win lah programnya Prabowonomics. Kalian bisa baca sendiri. Tapi again, harapan gue gede. Dan targetnya untuk mencapai 8% itu di tahun ketiga lewat banyaknya investment bisnis, banyaknya FDI yang di luar pemerintahan ya. Karena jujur uang di Indonesia tuh nggak cukup. Harus banyak asing yang masuk ke Indonesia. Kalau ekonomi bisa 8%, gue revisi semua opini gue. Gue angkat topi buat Pak Prabowo. Either way, standarnya lumayan rendah kok sebelumnya. Dan untuk mencapai itu, ada 3 lapisan. Lapis pertama itu aktivitas dari perusahaan-perusahaan besar global. Lapis kedua, itu aktivitas dari perusahaan-perusahaan gede yang lokal. Aktivitas ketiga, itu baru UMKM. Jangan kebalik. Kita nggak usah gaung-gaung UMKM keren sekarang, kita perlu tarik yang gede-gede dari luar. Kalau misalnya ini executed well, harapan gue naik lagi untuk Indonesia Emas 2045. For now, let's get back to work. Dan jangan lupa, pas udah punya banyak duit, mulut jangan harus dibersihin rinso. Punya sopan santun, moral, etika, dan lain-lain. Kita mau menang bersama. Jangan punya prinsip kalau gue menang, lu harus kalah. Tapi menurut kalian gimana? Fair gak? Kalau gue bahas lagi poin keempat nih, selain dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ke politik, tapi capek bahas politik. Menurut kalian gimana? See you guys in next video. Bye-bye.